Allah sudah memberikan kepada kita informasi tentang pola-pola masalah ini, teman-teman. Itu ya. Dan itulah kenapa pada saat kita sedang memiliki masalah, cara terbaik itu memang hanya kembali kepada Allah saja. Gitu kan ya. Karena justru ketika kita menjauhi, kita hanya akan menemukan masalah-masalah baru. Kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sore hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah ya di sini di Masjid Anwar kesayangan kita nih. Dan marilah bersama-sama kita doakan sahabat-sahabat kita yang belum bisa hadir kali ini karena ada kendala, ujian, musibah, agar kemudian Allah mengangkat semua kendala, ujian dan musibahnya itu sehingga pekan depan sudah bisa ikut bareng lagi sama kita ya di sini bersama-sama dalam aktivitas taman-taman surga kajian sore hari ini. Terus yang punya ujian ya apapun itulah ya, ujian ekonomi, ujian asmara, ujian pelajaran gitu. Allah segera angkat itu semuanya agar bisa fokus hadir bersama kita lagi insyaallah pekan depan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman insyaallah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita ingin membahas, ingin membedah atau ingin menyusun puzzle kehidupan yang berhubungan dengan kenapa permasalahan kita justru semakin membesar gitu kan ya, intinya kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya puzzle itu sudah Allah kasih nih gambar-gambarnya, terus tinggal kita susun satu persatu gitu kan, agar kemudian ketika si puzzle ini utuh kita bisa melihat sesuatu atau kita bisa melihat gambaran permasalahan itu secara lebih real, secara lebih nyata gitu ya, sehingga kita melihatnya dengan sudut pandang yang jauh lebih dewasa insyaallah. Tapi sebelum itu ingin memberikan sedikit reminder. Sekarang sudah 29 Rajab ya. Sebentar lagi kita memasuki bulan Sya'ban, teman-teman. Dan pada bulan Sya'ban itu ada amalan-amalan luar biasa yang bisa kita maksimalkan, yang bisa kita unggulkan untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan. Nah, gitu. Jadi kalau kita hitung mundur, berarti persiapan kita ya kayaknya nggak lama lagi sih, itu kan. Sementara Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa yang harus benar-benar kita persiapkan, terus juga kita maksimalkan agar kemudian Ramadan ini benar-benar menjadi bulan yang mengoptimalisasi perbaikan diri kita. Kayak gitu. Banyak orang-orang yang ketika mempersiapkan Ramadannya di bulan Rajab, bulan Sya'ban, terus kemudian mereka menemukan kesuksesannya di bulan Ramadan dan akhirnya menjadi pribadi yang luar biasa dengan mengalami peningkatan-peningkatan kesolehan, ketakwaan, keimanan. Jadi pada saat memasuki bulan Syawal itu mereka menjadi pribadi dalam tanda kutip ya, pribadi yang baru kayak gitu. Dan insyaallah kita pun demikian ya. Amin.
gitu. Nah, masih ada waktu nih, ya, masih ada waktu. Memang Rajab sebentar lagi lewat, tapi Sya'ban siap menyambut kita. Itu ya. Yuk, kalau kita masih punya targetan-targetan, misalnya nih, Ramadan apa sih yang mau kita dapetin, ya? Maka kita siapin di bulan Sya'ban ini. Kayak gitu teman-teman ya. Kasih tahu sedikit tentang rahasia ya. Kan gini, apa sih ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Kadang di kita tuh suka muncul kayak mitos-mitos gitu ya di masyarakat yang dapat malam Lailatul Qadar itu katanya nanti dibangunin tengah malam dalam kondisi kayak serba putih dan lain sebagainya. Enggak kayak gitu teman-teman. Salah satu ciri orang yang sukses mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah ketika dia mampu istiqomah menjalankan ibadah Ramadannya. Gitu. Itu ciri bahwa dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau di bulan Ramadan ini dia terbiasa tahajud, ya, maka setelah Ramadannya tahajudnya nggak pernah lepas. Kalau di bulan Ramadan ini dia terbiasa witir gitu ya, dia terbiasa, kan kita Ramadan tiap malam tuh ya taraweh ya nggak? Terus tarawehnya itu nanti akan kita gantikan dengan witir dan tahajud gitu kan ya. Jadi si tarawehnya itu nggak berhenti, maka bisa jadi orang ini dia dapat Lailatul Qadarnya. Gitu kan ya. Kalau di bulan Ramadan itu dia terbiasa ya saum memang tiap hari kan ya. Terus kemudian setelah itu di Syawalnya dia melanjutkan dan kemudian juga dia lanjutin lagi entah itu Daud ataupun Senin Kamisnya di bulan-bulan yang lainnya, maka itu adalah sebuah indikator kemungkinan besar nih orang dapat gitu kan ya. Kalau di bulan Ramadan dia senang berinfak gitu kan ya. Karena bulan Ramadan itu kan memberikan kita semangat yang sangat luar biasa kan dalam berinfak bersedekah gitu ya. Dan kemudian di bulan seterusnya dia masih terbiasa melakukan itu, maka besar kemudian dia mendapatkan mendapatkan keutamaan atau keistimewaan Lailatul Qadar. Jadi itu adalah indikator yang paling real melihat seseorang dapat apa enggak kayak gitu. Kalau di bulan Ramadan dia perkataannya baik, maka di 11 bulan berikutnya dia masih istiqomah melakukan itu, ya kayak gitu teman-teman, gitu ya. Nah, supaya Ramadan ini bisa kita maksimalkan, yuk kita biasakan di bulan Sya'ban dulu, gitu ya. Jadi pas Sya'bannya itu supaya awal Ramadan nggak kaget pas puasa, ya kan? Kita mulai ikut puasa-puasa sunnah Sya'bannya kayak gimana gitu kan ya. Terus juga fikih-fikih saumnya ya. Pernah sih belajar, tapi kan yang namanya kita manusia pasti lupa ya. Ya enggak? Ayolah kita belajar lagi nih. Gitu kan, apa aja yang membatalkan, apa aja yang enggak gitu kan ya. Terus supaya kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan itu, terus berlatih teman-teman. Orang yang tidak terbiasa membaca Al-Quran setiap hari, itu terutama ketika dia tilawah di bulan Ramadan itu ya, tadarusan dengan kondisi puasa, bisa jadi 3 hari atau 5 hari pertama tuh serak dulu tenggorokannya. Tapi kalau kita memulai ini di bulan Sya'ban, insya Allah nggak akan terlalu berat. Itu ya. Maka kemudian di sini, ayo kita sambut bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah di bulan Sya'bannya. Banyak lah ya, tinggal kita browsing ya, nggak apa aja nih itu yang mau kita lakukan gitu. Oke, itu aja sebagai reminder. Lebih khusus buat AA sendiri sih ya untuk mempersiapkan Ramadannya itu. Dan umumnya buat teman-teman yang ada di sini semuanya insya Allah. Oke, kita lanjut ke tema kita teman-teman. Di sini memang alhamdulillah yang hadir pada hari ini nih anak-anak muda ya, yang mungkin permasalahan hidupnya itu masih berada dalam ruang lingkup yang tidak terlalu luas. Tapi ketika kita nanti semakin dewasa, kita akan menghadapi sebuah kehidupan yang real gitu. Yang masih kelas 3 SMA barangkali sekarang yang sedang menjadi pusat perhatiannya adalah ujian-ujiannya nggak ngerti deh ada ujian apa aja ya di zaman SMA itu. UTBK gitu kan, USBN dan lain sebagainya gitu. Mungkin fokus perhatiannya masih ke arah situ. Nanti baru pusing pas udah lulus, ngapain ya gitu kan ya misalnya kayak gitu. Jadi menghadapi real kehidupannya itu baru mulai terasa. Masih sekolah pengen cepat-cepat lulus, udah lulus malah bingung gitu kan. Misalnya seperti itu. Iya enggak sih? Yang kuliah juga sama kayak gitu juga gitu kan ya. Pas lagi kuliah pengen cepat-cepat lulus, udah lulus kuliah, ternyata nggak enak banget sih gitu kan ya ketika kita menghadapi sebuah situasi
mencari pekerjaan sana sini berat gitu kan ya. Jadi kita menghadapi sebuah realita kehidupan yang ternyata itu jauh lebih berat daripada ekspektasi kita sebelumnya. Kayak gitu. Nah, pada saat kita sedang memiliki masalah itu seringkali kita merasa hati kita sempit dan dihimpit gitu kan. Terus seolah-olah kita seperti merasa tidak punya jalan keluar. Kayak gitu. Maju salah gitu kan ya, mundur apalagi, ke samping nengok nggak ada jalan. Gitu, samping kiri nggak ada jalan, samping kanan nggak ada jalan, semuanya serba bentok. Gitu kan ya. Maka di sini kita harus memahami bahwa sesungguhnya Allah sudah memberikan kepada kita informasi tentang pola-pola masalah ini, teman-teman. Itu ya. Dan itulah kenapa pada saat kita sedang memiliki masalah, cara terbaik itu memang hanya kembali kepada Allah saja. Gitu kan ya. Karena justru ketika kita menjauhi, kita hanya akan menemukan masalah-masalah baru. Kayak gitu. Ada satu masa di mana kita menghadapi sebuah ujian yang sangat besar. Kita mikirin aja. Dengan keterbatasan otak di dalam kepala kita, gitu kan ya. Otak kita apa sih? Gitu kan ya, hanya gumpalan cairan yang diselimuti oleh tengkorak gitu kan. Hanya sebatas itu kemampuannya. Kayak gitu. Dipakai mikir lama-lama panas, pusing gitu kan ya. Dan padahal di sini puzzle pertama akan kita temukan bahwa sesungguhnya puzzle pertama ya teman-teman. Puzzle pertama adalah tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran ataupun hadis di dalam kitab-kitab hadis yang menyatakan bahwa kita harus menyelesaikan masalah kita berdasarkan hasil pemikiran kita sendiri. Itu enggak ada. Cari deh satu ayat, atau kemudian kita disuruh menyelesaikan masalah kita, enggak ada. Cari ayat dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas di situ, gitu kan ya, itu enggak ada. Gitu. Ada ayat yang nyuruh kita, kamu sedang punya masalah, ayo selesaikan. Kamu sedang punya masalah, ayo pikirkan. Tidak ada. Ini adalah puzzle yang pertama. Gitu kan ya. Nah, berikutnya adalah puzzle yang kedua. Kayak gitu. Puzzle yang kedua itu kita akan menemukan ayat yang berbunyi wasta'inu bisabri wasalah. Kayak gitu. Ini adalah puzzle yang kedua. Kayak gitu. Wasta'inu bisabri wasalah. Memintalah kalian ketika punya masalah, gitu kan ya. Mintalah pertolongan bisabri wasalah, dengan sabar dan salat. Ini adalah puzzle yang kedua, gitu kan ya. Setelah puzzle yang pertama kita temukan bahwa ternyata Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menyelesaikan masalah kita. Puzzle yang kedua, ketika kita punya masalah, Allah malah nyuruh kita untuk wasta'inu bisabri wasalah. Kayak gitu. Jadi Allah ngasih hints kepada kita, gitu kan ya. Sebuah kunci-kunci jawaban kepada kita kalau punya masalah itu kan ya, minta pertolongan kepada Allahnya dengan cara sabar dan sholat. Oh gitu ya. Oh masih belum masuk logika saya nih aneh. Kok bisa sih seperti itu? Gitu kan. Oke, kita simpen dulu ya. Kita keep dulu nih. Kita simpen dulu di sebelah sini. Itu kan ya, agar kemudian kita memahami puzzle yang berikutnya. Puzzle yang berikutnya, gitu kan ya. Ada ayat lagi yang lain yang kemudian bilang, itu kan ya. Wa ma khalaqal jin wal ins illa liya'budun. Gitu kan ya. Ini adalah puzzle yang ketiga. Kita sudah menemukan 3 puzzle sini. Gitu. Jadi sesungguhnya setiap kita itu memiliki sebuah visi misi dalam kehidupan kita, ya. Untuk illa liya'budun, hanya beribadah kepada Allah saja. Kayak gitu kan ya. Jadi fungsi kita diturunkan ke dunia, fungsi kita menjadi makhluk Allah, itu visi misinya cuma satu. Visi misinya hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Kayak gitu. Maka di sini kita akan menemukan puzzle yang keempat. Ini pasti teman-teman udah hafal banget ya ayat ini dalam puzzle yang keempat, yaitu
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah puzzle yang keempat. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Karena tadi puzzle yang ketiga itu kemudian kita memang hanya diperintahkan untuk menyembah Allah saja. Terus kemudian hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Karena pada puzzle yang kedua itu ya kita menemukan bahwa sungguhnya ketika kita punya masalah kita hanya diminta untuk wasta'inu bisobri wasolah. Kayak gitu. Nah 4 puzzle ini sudah mulai tersambung satu persatu. Tapi kita masih belum tahu nih hubungannya kayak gimana. Kita masih belum tahu. Yang ini puzzle nomor 1 posisinya di mana, yang ini posisinya di mana, ini posisinya di mana gitu ya. Nah, sekarang akan kita coba sambungkan teman-teman. Pada kenyataannya, ternyata setiap ujian hidup kita, ini adalah puzzle yang kelima. Setiap ujian hidup kita, setiap musibah yang kita rasakan, serasa sakitnya, setiap ujian hidup, apapun itu ujian hidup, baik itu ujian ekonomi, itu kan ya ujian pelajaran, ujian dan lain sebagainya, ujian sakit hati dan seterusnya ya. Sampai kemudian ketika kita merasa bahwa tubuh kita benar-benar dibanting sekeras-kerasnya sampai terasa hancur badan kita. Ternyata pemancingnya adalah ketika kita tidak proper melaksanakan ayat yang tadi sudah kita bacakan itu puzzle-nya. Terutama satu perintah utamanya itu, yaitu apa? Sholat. Kayak gitu teman-teman. Ya. Ternyata pemancing atau pemantik utama permasalahan kita adalah sholat kita. Kayak gitu. Aslinya ya, aslinya. Gitu. Yang kemudian ini nanti akan merembet kemana-mana. Karena sholat kita adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu teman-teman udah pada hafal banget ya ayat itu ya. Kalau kita menelaah lebih jauh, sholat itu berdasarkan hadis tersebut ternyata dia adalah indikator baik atau tidaknya karakter kita, baik atau tidaknya hati kita, baik atau tidaknya aktivitas ibadah kita. Kayak gitu ya. Jadi semuanya ada di situ. Gitu. Makanya kita harus sudah mulai memperhatikan sholat-sholat kita. Sholat adalah sebuah ibadah yang ketika risalah kewajibannya itu bahkan aktivitasnya sangat sakral teman-teman. Gitu kan ya. Kemarin tuh libur apa kemarin? Isra Mi'raj, ya enggak? Jadi perintah sholat itu, perintah sholat ya. Kalau perintah yang lain apa perintah haram berjudi? Oh, Allah tinggal menurunkan ayat tentang berjudi saja. Itu kan ya. Haram sudah judi. Terus perintah sama ya dengan haramnya khamar. Gitu kan ya, hanya tinggal turun ayatnya saja. Tapi perintah sholat ini istimewa teman-teman. Pertama, Allah mensucikan pribadi Rasulullah terlebih dahulu secara fisik maupun jasmaninya. Dibersihin semuanya ya. Kayak gitu, dibedah dulu hatinya. Dibersihin. Setelah itu diberangkatkan dulu ya, diisrokan dulu. Terus di sana pun ketika sudah sampai sana ternyata dimi'rajkan, kayak gitu kan ya, ke atas. Ketika di sana beliau bertemu dengan para nabi-nabi, gitu kan ya, dari setiap tahapan langit yang kemudian beliau lalui. Terus beliau pun sebelum risalah itu diturunkan dipertemukan dulu dengan surga dan neraka, dijelaskan dulu seperti apa. Lalu setelah itu muncullah risalah tentang sholat, gitu ya. Nah, di sini yang harus kita pahami betapa sakralnya Allah menurunkan sholat buat kita. Kenapa? Karena sholat ini menjadi jalan komunikasi kita dengan Allah. Sholat ini menjadi indikator kebaikan kita. Dan sholat ini dia yang akan menentukan baik atau tidaknya kita. Jadi
Kalau kita mau melihat kualitas diri kita, maka lihatlah sholatnya kayak gimana, gitu kan ya. Nah, sekarang kita sambungin nih, gitu kan ya, bahwa sholat ini bisa menjadi indikator baik atau buruknya kita, termasuk juga indikator berat atau tidaknya ibadah, berat atau tidaknya ujian hidup kita, gitu teman-teman. Ini untuk mengevaluasi diri kita sendiri ya. Jadi jangan menjadikan ini sebagai dalih untuk mengevaluasi orang lain, gitu kan ya. Tapi lebih ke evaluasi diri kita, introspeksi, gitu. Maka setiap kali kita menemukan masalah apapun kita, coba tengok sholat kita. Karena sebesar apa masalah kita, sebesar itu keburukan kita terhadap sholat kita, dari aspek penjagaannya, dari aspek pelaksanaannya, dan seterusnya, gitu ya. Gitu. Jadi sebelum kita menyalahkan yang lain, oh usaha saya bangkrut nih, jangan-jangan karena saya gini-gini, jangan-jangan karena saya ditipu orang, jangan dulu ke situ. Tapi evaluasi dulu sholat kita, kayak gitu. Oh kenapa saya sangat susah mendapatkan pekerjaan, padahal saya sudah masukin ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya barangkali ikhtiarnya sudah sangat luar biasa seperti itu. Tapi yang paling perlu harus kita evaluasi adalah sholat kitanya, kayak gitu. Gitu ya. Seperti misalnya kayak gini, dalam aktivitas sholat kita coba lihat wudhunya, gitu kan ya. Seringkali kan kita saking hafalnya wudhu, kadang kita cuma kecepak-kecepak gitu kan selesai gitu kan, karena udah hafal kan ya. Kadang-kadang kita lupa, padahal dalam ilmu fikihnya kita harus paham. Pada saat kita mencuci tangan, bahkan ke sela-selanya harus kita perhatikan, ya enggak? Kayak gitu. Pada saat kita kumur-kumur seperti apa, pada saat kita menghisap air ke dalam hidung kita seperti apa, pada saat ke wajah bagaimana seluruh bagian wajah kita itu terkena wudhu. Jangan-jangan selama ini sholat kita menjadi tidak bernilai karena pada saat kita berwudhu ada bagian anggota wajah yang tidak terkena airnya, sehingga sholat kita menjadi tidak sempurna teman-teman. Gitu kan kita tuh udah ekspor banget ya dalam wudhu ya enggak, buka keran kecepak-kecepak, kaki juga kadang-kadang cuma tendang kiri tendang kanan gitu ya, kayak gitu ya. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan antara sela-sela di antara jempol dan telunjuk kaki kita itu, mungkin di situ ada yang nggak kena airnya, atau di bagian belakang itu dia nggak kena gitu kan ya, atau dia tidak sampai mata kaki, kayak gitu. Apakah kita selalu memperhatikan wudhu kita sampai sedetil itu atau tidak? Sementara Allah selalu memperhatikan rezeki kita sampai sedetil itu, gitu kan ya. Kita, maksudnya teman-teman di sini juga sama, yang belum pada kerja, yang masih pada sekolah, ternyata rezekinya masih dikasih gitu sama Allah juga gitu. Coba kalau Allah hitung-hitungan gitu kan ya, ya Allah saya minta ini, ya Allah kerja dulu gitu misalkan kayak gitu kan enggak ya, walaupun masih sekolah tetap aja masih dikasih. Maksudnya seperti itu. Jadi kadang-kadang nilai itu tadi ya, kita tuh sering mencampakkan sholat kita sering meremehkan sholat kita. Itu baru aktivitas wudhunya ya, baru aktivitas wudhunya. Terus setelah itu apa? Setelah itu kita masuk ke aktivitas sholatnya. Aktivitas sholat kita, gitu kan ya. Kadang-kadang kita juga kurang memperhatikan gerakan sholat kita. Padahal semakin serius seseorang dengan sholatnya, maka dia akan semakin serius memperhatikan setiap detil gerakan dalam sholatnya, sehingga dia mempelajari hadis-hadisnya terhadap kaifiat sholatnya. Mulai dari ngangkat tangannya, gitu kan ya. Silahkan, gitu kan ya. Mau ikut yang mana aja boleh, yang penting kita punya dalilnya, gitu kan ya. Ada yang kemudian mengangkat sampai ke pundak, gitu kan ya, sampai ke sini. Ada yang mengangkat sampai ke telinga, ada, silahkan, kayak gitu. Tapi mengangkat tangan itu sunnah teman-teman. Yang wajibnya adalah takbirnya, kayak gitu ya. Jadi kita boleh ikut yang mana saja, asal kemudian kita memperhatikan gerakan yang benar itu seperti apa. Karena nanti kita pun akan melihat ada orang yang gerakan sholatnya tuh kayak yang males-malesan gitu kan ya, kayak angkat tangannya sekedarnya gitu kan ya, kayak udah ngapain aja gitu kan. Tapi orang yang serius dengan sholatnya itu gerakannya itu akan sangat tertib, anggun, teratur, tapi penuh dengan ketegasan, kayak gitu. Maka kita akan melihat orang-orang yang memperhatikan fikih sholatnya itu kayak gerakannya itu kayak yang enak gitu ketika sholat itu. Ketika dia mengangkat tangannya, kok gerakannya indah ya, gitu kan ya. Ketika dia menangkupkan tangannya di dada, gitu kan ya, kok kayaknya pantas gitu kan ya, enggak yang asal-asalan. Ketika dia takbir lagi, terus kemudian ruku, itu rukunya tuh dia benar-benar memperhatikan lurus antara
punggung dengan kepalanya. Jadi kayak kita ngeliat, iya ya orang-orang ini ketika memperhatikan fikih kok kelihatannya juga enak gitu sholatnya itu. Kayak gitu. Nah kadang-kadang kan kita tadi ya, apalagi kalau udah mulai dikejar deadline-nya nggak? Deadline-nya bukan karena apa-apa sih, deadline-nya karena pengen nerusin main game online ya nggak? Aduh lagi tanggung nih gitu kan ya, sementara waktu udah mau habis gitu. Gitu kan ya, aduh zuhur udah mau lewat gitu kan, akhirnya taruh dulu HP gitu kan ya. Akhirnya kita sholat, dan situ sholatnya langsung pakai kekuatan the place ya nggak, cepetnya luar biasa, ekstra gitu kan. Gitu udah mau wudunya langsung kecepak gitu kan, selesai terus sholatnya juga langsung kayak gimana, kita udah nggak merhatiin lagi sarung pakai kayak gimana, baju pakai kayak gimana. Kadang-kadang baju yang udah kekecilan kita pakai pada saat sujud, aurat kita tersingkap di belakang, kan nggak sah teman-teman ya nggak. Nah aktivitas-aktivitas yang seperti ini nih yang kemudian mendatangkan dosa kayak gitu gitu ya. Nah terus juga nanti yang lainnya lagi gitu kan ya. Bahkan dalam sholat kita mungkin ya alhamdulillah kalau takbir kita masih bisa khusyuk gitu kan ya. Kadang-kadang dari takbirnya ada kita udah nggak khusyuk. Begitu takbir masih khusyuk gitu kan ya, pas giliran baca doa iftitah udah nggak tahu nih ini doa iftitah kayak gimana gitu kan ya. Ini yang benar yang di akhirnya itu kan ini muslimin apa musyrikin gitu kan ya, seperti itu. Kadang suka ketukar-tukar. Saking hafalnya kita, bahkan kita lupa dengan hal itu. Padahal kalau kita mau mencoba khusyuk, setiap kata-kata itu harus kita maknai. Kayak gitu. Gitu misalnya ya. Begitupun juga nanti dengan isinya gitu kan ya. Al-Fatihahnya gitu kan ya. Kadang-kadang tuh saking ininya, saking hebatnya kita dalam sholat, tadi udah baca Al-Fatihah belum ya? Baca belum ya? Baca deh gitu kan ya. Akhirnya kita lanjut ke surat. Kayak gitu. Jadi sering demikian teman-teman. Ya. Nah disitulah sebuah indikator bahwa kita suka menyepelekan sholat kita. Tapi kemudian pada saat Allah menyepelekan hidup kita dan kita ditimpa masalah, kita suka menyalahkan Allah juga. Allah mah gak sayang sama saya, Allah mah kejam sama saya. Ya lu kemana aja gitu kan ya, misalkan kayak gitu kan ya. Bukankah selama ini Allah memberikan kita nikmat dari pagi sampai pagi lagi? Allah hanya meminta kita untuk istiqomah dan khusyuk dalam sholat. Yang kadang-kadang sholat kita suhu-suhunya itu ya 2-5 menit aja. Jarang banget ada orang ya sholat apa yang rakaatnya banyak, zuhur, asar, isya. Jarang loh yang sampai 5 menit. Kayak gitu. Kalau dihitung-hitung mah ya setidaknya di waktu kita anggap 5 menit lah ya. Setidaknya di waktu yang 5 menit itu mah bisa kali kita ingatnya sama Allah aja. Jangan dulu mikirin yang lain-lain. Itu ya. Jangan dulu mikirin yang bening-bening gitu. Jangan dulu mikirin yang masalah yang lain-lain. Fokus dulu sama Allah 5 menit aja. Kayak gitu misalnya. Ini juga teguran buat secara pribadi ya, karena sekali lagi ngomong mah gampang, membuktikan mah susah. Kayak gitu. Oke, sebelum materinya selesai, sini sampaikan kepada teman-teman yang mau bertanya berkaitan dengan materi kita ataupun di luar materi, silahkan ditulis dari sekarang supaya nanti begitu materinya selesai itu sudah ada ya. Jadi kalau mau bertanya silahkan. Cuma itu teman-teman. Nah, ternyata puzzle itu ketika kita himpun ternyata seperti itu. Nanti kita ketemu masalah sebesar apapun polanya akan sama kok. Kalau kita evaluasi lagi, ya Allah, kenapa selama ini saya punya masalah sebesar ini? Itu tadi masalahnya, tengok sholat kita. Gitu ya. Barangkali misalnya ya, kita balik umur berapa? Dari umur 17 itu kan ya, sekarang umur misalnya 25. Dari umur 17 sampai dengan 25 sholat kita nggak ada yang benar. Kayak gitu. Sementara Allah ngasih tegurannya cuma 1 kali. Padahal kita sholat nggak benernya udah bertahun-tahun. Gitu. Artinya di sini Allah masih maha baik ya ke kita. Kitanya aja yang seringkali nggak tahu diri gitu ya, mengevaluasi. Gitu. Terus kita itu tadi ya suka nyalahin ini, nyalahin itu. Jangan dulu. Evaluasi dulu sholat kita. Evaluasi dulu wudhu kita kayak gimana. Kayak gitu ya. Coba. Bukankah selama ini kita selalu memberikan waktu sisa terhadap Allah? Ya, padahal Allah selalu memberikan rezeki ekstra buat kita. Apa waktu sisanya? Pada saat waktu sholat, maghrib di akhir-akhirin, isya juga sama, zuhur. Bahkan kadang kita mungkin
dengan leluasanya meninggalkan itu begitu saja. Kayak gitu ya. Gitu sih. Jadi ternyata kenapa masalah kita semakin membesar, kenapa masalah kita semakin memburuk? Karena kita yang sebenarnya membuat itu semuanya terjadi dengan mencampakkan, meremehkan sholat-sholat kita. Kayak gitu sih. Jadi tinggal lihat aja ke situ. Itu ya, tinggal lihat aja ke situ. Nah, kita akan bahas wasta'inu bisobri wasolah. Memintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita sudah paham kenapa sholat menjadi jawaban terhadap hal ini ya. Terus bagaimana dengan sabar? Karena pada kenyataannya seringkali skenarionya Allah itu berjalan berdasarkan kondisi terbaik kita, kayak gitu. Jadi ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, selain memperbaiki sholat kita, kita juga memperbaiki kesabaran kita. Itu ya. Karena memang seringkali solusi itu muncul bukan di saat yang kita inginkan, tetapi di saat yang kita butuhkan. Itu kan ya. Ada orang, ya Allah saya pengen nikah usia segini ya Allah, gitu kan ya. Pokoknya pengen gitu ya, nggak bisa di enggak gitu kan. Tapi kata Allah, oh enggak gitu. Emang kamu pengennya sih nikah besok gitu kan ya. Tapi kalau kata Allah enggak, jodoh kamu itu yang paling tepat datangnya nanti gitu kan ya. Tanggal 12 bulan 12 2012. Oh udah lewat dong gitu kan. Udah expired ya. Kayak gitu. Jadi Allah tuh tahu yang terbaik buat kita. Itulah kenapa kita pun ketika meminta harus diiringi dengan sabar. Terus yang berikutnya adalah bukan cuma itu ya. Jadi seringkali Allah menjawab doa kita itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, teman-teman. Kita memang pengennya mah ya itu ya. Kita berharap doa kita misalnya ya pengennya dapat mobil, tapi ternyata Allah ngasihnya motor. Karena mungkin bisa jadi kalau kita punya mobil, kelakuan kita petantang peteteng, sombongnya luar biasa dan Allah tidak suka. Kayak gitu kan ya. Sehingga udahlah kamu tawadu aja dulu, pakai aja motor yang ada. Nanti kalau sudah punya nilai ketawaduan, jangankan mobil. Ya enggak? Mungkin udah pakai taksi drone aja dia bisa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab gitu kan ya. Misalnya seperti itu. Jadi itulah kenapa dalam kita wasta'inu, meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah harus diiringi dengan kesabaran. Karena yang pertama, jawaban Allah itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, kalau kayak kelakuan anak kecil kan ya, ya pengennya itu harus itu, tapi kan kita udah bukan anak kecil lagi, kita mah udah gede. Ketika Allah memberikan apa yang kita butuhkan, maka terima itu dengan penuh syukur. Nanti Allah akan menggantikan kesyukuran kita dengan rezeki lain yang jauh lebih besar. Gitu ya. Jadi ini adalah sharing kita pada sore hari ini ya, tentang masalah. Polanya mah akan seperti itu terus, teman-teman. Kayak gitu. Terus yang berikutnya, ini adalah puzzle terakhir yang akan saya sampaikan, bahwa visi misi dari masalah itu adalah mendekatkan kita kepada Allah. Itu ya. Visi misi dari masalah itu adalah mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kalau kita mendapatkan masalah dan tidak mendekatkan kita kepada Allah, maka niscaya kita akan mendapatkan masalah ini lagi, nanti ke depannya begini lagi, begini lagi, begini lagi. Gitu ya. Berarti kan ada orang tuh ya, kenapa ya saya dikasih masalahnya kok gini-gini terus? Oh, berarti bisa jadi memang visi misi dia yang di awal itu belum selesai, sehingga dia dikasih ujian yang sama. Kayak gitu. Itu ya. Maka di sini selesaikan visi misinya. Kayak gitu. Selesaikan challenge-nya, gitu kan ya. Oh, dalam setiap ujian itu ternyata itu. Terus bagaimana nanti saya harus menyelesaikan masalah saya? Itu tadi, teman-teman. Sebenarnya justru ketika Allah sudah ridho sama kita, pada saat itu bisa jadi Allah akan memberikan kita sebuah solusi min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Kayak gitu ya. Itu adalah janjinya Allah. Kayak gitu. Terus juga bisa jadi sesuatu itu di luar ekspektasi kita. Gitu. Kita mengharapkan solusi kita, misalnya ya, saya tuh pengennya saya dapat ranking 1 gitu kan ya. Tapi ternyata dengan ikhtiar kita, dengan dekatnya kita kepada Allah,
kita nggak jadi ranking 1 tapi kita jadinya juara umum. Kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi seringkali justru Allah memberikan sebuah solusi dari jalan yang tidak terduga-duga ketika kita wasta'inu bisobri wasolah. Ketika kita meminta kepada Allahnya itu dengan memperbaiki sholat kita dan juga memperbaiki kesabaran kita. Kayak gitu ya. Jadi ternyata polanya itu demikian teman-teman. Jadi permasalahannya itu bukan di masalah itu sendiri, tapi permasalahannya itu ada di dalam diri kita. Memandang sholat itu seperti apa. Semakin kita menganggap sholat itu penting, maka Allah akan mementingkan kita. Itu ya. Tapi semakin kita mencampakkan sholat, maka Allah pun akan semakin mencampakkan kita. Kayak gitu. Oke, itu saja barangkali dari AA sore hari ini. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan yang AA sampaikan ya. Sudah pasti itu karena kelemahan, kekurangan, keterbatasan yang AA miliki secara pribadi. Adapun yang baiknya sudah pasti itu datangnya dari Allah saja yang membimbing kita semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mangga silahkan.